Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa ba'd. Ibu dosen yang saya hormati beserta teman-teman yang saya banggakan. Kali ini saya akan mengisi materi tentang gaya belajar dan multiple intelligence. Apa sih gaya belajar dan multiple intelligence itu? Nah, biar tidak lama lagi, saya akan coba bahas apa itu gaya belajar dan multiple intelligence, jenis-jenisnya apa, kemudian manfaat mempelajarinya itu apa. Oke, lanjut. Oke, yang pertama itu yang akan saya bahas itu ada gaya belajar dan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua itu manfaat gaya belajar. Apa sih manfaat kita mempelajari gaya belajar itu gitu. Kemudian yang ketiga tapi poin keempat ya, yang dimaksud dengan multiple intelligence. Nah, pasti dalam benak teman-teman semua, apa sih multiple intelligence itu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya jenis-jenis multiple intelligence. Ada jenis-jenisnya juga. Kemudian yang terakhir manfaat multiple intelligence. Jadi apa sih manfaat kita mempelajari tentang multiple intelligence itu. Yang pertama yaitu tadi gaya belajar. Nah, di sini adalah gaya belajar adalah variasi atau cara yang dimiliki seseorang untuk mengakumulasi serta mengasimilasi informasi. Pada dasarnya gaya belajar adalah metode yang terbaik memungkinkan Anda dalam mengumpulkan dan menggunakan pengetahuan secara spesifik. Jadi gaya belajar itu khas kita, cara kita mengajar kepada peserta didik supaya apa yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh peserta didik. Jadi kalau menurut saya itu gampang sekali mengukur seberapa persen materi yang dikuasai oleh pemateri atau oleh guru, apa yang akan didapat oleh peserta didik. Jadi bisa diukur, kita bisa lihat gaya belajarnya seperti apa, itu akan terukur dengan sendirinya gitu ya. Kemudian ada banyak pendapat dari para ilmuwan, yaitu salah satunya menurut Fleming dan Mills itu pada tahun 1992 itu mengungkapkan gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendidikan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran ya. Itu banyak sekali pandangan para ahli, itu ada dari Willing, ada dan dari Drummond juga. Nah, kemudian pembahasan kedua yaitu kita setelah mengetahui gaya belajar itu seperti apa itu gaya belajar, kita harus mengetahui juga jenis-jenis gaya belajar. Nah, ini gaya belajar yang pertama ada visual. Apa sih yang dinamakan visual itu kan ya? Pasti kalian tuh bertanya-tanya, visual itu apa gitu ya. Visual itu, gaya belajar visual itu bisa ditandai dengan preferensi yang teman-teman miliki untuk belajar dengan menggunakan gambar. Nah, jadi visual itu menggunakan gambar, grafik, warna,
imajinasi visual gitu. Nah, kemudian itu kalau teman-teman memiliki pemahaman di dalam hal-hal tersebut yang tadi disebutkan, ada grafik, gambar, warna, imajinasi visual, berarti teman-teman tipe orang dengan gaya belajar visual. Misalnya teman-teman punya guru yang baik saat membaca peta atau mengikuti instruksi sesuai dengan gambar. Nah, jadi ketika teman-teman memahami bahwa teman-teman bisa membaca peta, itu gaya belajar teman-teman itu adalah gaya belajar visual. Kemudian yang kedua, ada gaya belajar aural. Apa sih gaya belajar aural itu? Gaya belajar aural itu bisa ditandai dengan kemudahan dalam memproses informasi dengan baik dari berbagai sumber suara, seperti penjelasan guru, pidato, rekaman suara, dan nilai-nilai lainnya. Dan biasanya orang yang cocok dengan gaya belajar aural, ini lebih senang mendengarkan materi di kelas atau duduk. Materi di kelas, duduk, kemudian dia mendengarkan audio. Orang dengan gaya belajar aural juga memiliki kecenderungan untuk sukses di bidang musik karena mempunyai guru yang baik terhadap nada dan ritme. Jika teman-teman adalah pelajar aural, teman-teman harus menggunakan bantuan musik dalam aktivitas belajar teman-teman. Jadi manfaatnya juga waktu di kelas untuk mendengarkan guru, rekaman materi, dan dengan ulang materi tersebut. Kita kasih contoh seperti kalau di ulangan tuh bahasa Inggris ada listening. Tidak menutup kemungkinan orang-orang itu sangat berbeda cara menangkap materi yang masuk. Ada yang hanya membaca langsung masuk, ada yang hanya menonton video langsung masuk, ada yang hanya mendengarkan langsung masuk, dan ada juga yang tiga-tiganya mendengarkan, melihat, membaca langsung masuk. Ada yang seperti itu. Ini yang selanjutnya ada perba. Nah, gaya belajar perba ini ditandai dengan preferensi untuk menggunakan kata-kata dalam membaca maupun menulis dalam memahami pelajaran. Nah, tadi kan kalau aura itu mendengarkan ya. Nah, ini perba. Ini dalam membaca. Jadi yang tadi dikatakan, siswa itu berbeda-beda cara menyerap materi. Ada yang hanya membaca, ada yang mendengarkan, ada yang melihat video, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada fisikal. Gaya belajar fisikal biasanya ditandai dengan cepatnya menerima dan mengelola informasi dari hal-hal fisik. Misalnya saja ya, saya kasih contoh, sentuhan, kehadiran alat peraga. Jadi fisikal itu cenderung ke praktek ya. Jadi ada siswa yang ketika diterangkan tidak masuk, tetapi ketika praktek itu paling cepat. Nah, itu gaya belajar fisikal. Kemudian selanjutnya ada gaya belajar logikal ya. Gaya belajar logikal biasanya akan cepat menyadari suatu bentuk pola dan melihat keterkaitan suatu informasi dengan informasi lainnya yang biasanya tidak disadari oleh orang banyak. Jadi logika itu menggunakan pikiran. Kemudian yang selanjutnya ada sosial. Gaya belajar sosial
biasanya ditandai apabila teman-teman memiliki kemampuan sosial yang baik seperti berkomunikasi dengan verbal maupun tulisan. Teman-teman akan lebih nyaman berkomunikasi dan diskusi pelajaran bersama guru. Jadi komunikasi antara pendidik dan yang dididik atau guru dengan murid itu berjalan dengan baik. Selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga. Tadi apa sih manfaat mengetahui gaya belajar itu kan ya? Manfaatnya yang pertama, guru akan lebih mudah untuk menentukan strategi belajar yang sesuai dengan kemampuan siswa, karena di situ ada analisis dulu, ada penelitian dulu terkait kemampuan siswa. Gaya belajar seperti apa, ada yang menggunakan fisika, sosial. Jadi kita harus melakukan observasi kelas dulu sebelum kita menentukan strategi belajar. Kemudian ada banyak keuntungan untuk memahami gaya belajar agar dalam belajar kita bisa memproses informasi dengan lebih efisien. Yang keempat, kita masuk ke multiple intelligence. Apa sih tadi multiple intelligence itu? Nah, kita jawab multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian kecerdasan itu meliputi daya pikiran dan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ada 4 yang dicetuskan oleh James Piaget, yaitu 1. Sensori motor pada anak usia mulai lahir sampai 2 tahun. Kemudian praoperasional pada usia anak 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret pada anak usia 7 sampai 12 tahun. Kemudian yang keempat, operasional formal pada anak usia 12 tahun. Kemudian yang selanjutnya. Nah, apa sih jenis-jenis multiple intelligence itu ya? Itu yang pertama itu adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik bisa ada cirinya juga. Yang pertama, memberikan perhatian pada orang yang berbicara, cenderung kepada menghargai orang yang berbicara. Kemudian yang kedua, suka belajar kata-kata baru. Saya kasih contoh. Dengan membaca kita akan dengan gemar membaca kita akan banyak mendapatkan kata-kata baru. Jadi menurut saya membaca itu membodohkan, bukan menjadi pintar membaca itu, tapi membodohkan. Kenapa? Karena ketika membaca kita akan sadar betapa bodohnya, karena kita ketika membaca kita akan menemukan kosakata baru gitu. Kemudian ciri yang ketiga itu suka bercerita. Yang keempat, suka membaca buku. Yang kelima, sering memberikan instruksi kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua, jenis-jenisnya itu kecerdasan logika matematika. Itu ada cirinya juga. Yang pertama, menyukai pelajaran matematika. Tentu karena kecerdasan logika matematika itu tidak jauh dari hitungan. Kemudian mudah mengingat angka-angka. Kemudian menikmati kegiatan percobaan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya banyak bertanya tentang bagaimana
sesuatu dapat bekerja, karena itu dihitung. Kemudian yang kelima, menyukai permainan-permainan yang melibatkan strategi, karena permainan yang bukan strategi itu perlu hitungan yang akurat supaya tercapai, supaya berhasil. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan visual. Kecerdasan visual itu ada cirinya juga. Yang pertama itu lebih menyukai kegiatan menggambar daripada bercerita. Jadi anak itu ada yang hanya menggambar saja, tetapi bercerita tidak digemarinya. Ciri yang selanjutnya, mudah mengenali tempat yang baru. Karena dalam pikirannya itu, karena yang tadi dikatakan daripada bercerita lebih baik menggambar. Kemudian ciri yang kedua itu mudah mengenali tempat yang baru. Itu karena di pikiran peserta didiknya itu imajinasi untuk menggambar. Jadi ketika ada tempat yang baru itu di otak tuh langsung ke save gitu. Kemudian yang ketiga, lebih mudah membaca gambar daripada teks atau huruf. Yaitu tadi karena dia gemar menggambar. Kemudian ciri yang terakhir, menyukai permainan yang berupa bentuk 3 dimensi, karena dari 2 dimensi berkembang ke 3 dimensi gitu. Kemudian ada kecerdasan kinestik. Cirinya itu mudah belajar naik sepeda, berseluncur dan olahraga. Yang kedua, banyak menampilkan bahasa tubuh saat berbicara dengan orang lain. Dan yang ketiga, banyak aktivitas fisik tanpa merasa lelah. Yang keempat, mudah menirukan gerakan orang lain. Yang kelima, selalu aktif. Ini anak memang aktif gitu. Ini suka kesukaannya, kegemarannya praktek. Cenderung orang yang seperti ini akan mudah mengingat apa yang sudah terjadi. Kemudian yang selanjutnya kecerdasan musikal. Cirinya itu suka memainkan alat musik, tentu karena di sini juga kecerdasan musikal. Selanjutnya suka mendengarkan musik, suka bernyanyi, suka mengingat melodi. Kemudian yang selanjutnya ada kecerdasan interpersonal. Cirinya adalah menyukai aktivitas dan permainan dengan anak lain, kemudian memberikan nasihat kepada teman yang mengalami masalah. Yang ketiga, mampu merasa dan berpikir seperti yang dirasakan orang lain. Yang selanjutnya, mampu memimpin teman-temannya. Jadi cenderung ke peka gitu orangnya. Ini anaknya cenderung kepekaannya itu kuat gitu. Kemudian selanjutnya kecerdasan intrapersonal ya. Kalau yang tadi interpersonal, kemudian kalau yang ini intrapersonal. Cirinya itu yaitu seringkali membutuhkan tempat yang tenang dan sepi untuk beraktivitas. Kemudian suka mengoleksi barang yang memiliki arti baginya. Yang ketiga, mengingat mimpinya. Yang keempat, memiliki kemampuan yang keras dan mandiri. Ini tipe orang yang serius, karena dia membutuhkan ketenangan untuk berpikir. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Ada cirinya yaitu menikmati kegiatan mengumpulkan serangga, bunga, dan batu. Kemudian senang menyelidiki hal yang ia temukan di alam. Kemudian suka mengamati fenomena alam. Yang keempat, suka belajar sesuatu dari alam. Jadi ini cenderung kecerdasan itu ketika dibawa keluar, outdoor, ini kecerdasan naturalis ini akan bekerja gitu. Selanjutnya, kemudian apa sih manfaat multiple intelligence bagi pendidikan? Kita yang pertama itu,
melaksanakan proses mengajar secara luas. Jadi, aktivitas yang bisa dilakukan seperti menggambar, menciptakan lagu, mendengarkan musik, melihat suatu pertunjukan dapat menjadi pintu masuk ke dalam proses pembelajaran. Bahkan siswa yang penampilannya kurang baik pada saat proses belajar menggunakan pola tradisional atau menekankan bahasa dan logika, jika aktivitas ini dilakukan akan memunculkan semangat mereka untuk belajar. Jadi cenderung anak itu, jadi ketika kita menyampaikan materi, kita menggunakan gaya klasik, itu hanya menyampaikan hanya menggunakan logika dan bahasa. Tetapi ketika kita rubah, yang kita lakukan adalah menggambar, kemudian mendengarkan musik, itu akan merubah semangat belajar peserta didik, apalagi di tingkat MI. Kemudian yang kedua itu menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan talentanya. Itu karena kita melakukan analisis dulu, melakukan observasi kelas dulu. Dan yang ketiga, peran serta orang tua dan masyarakat akan semakin meningkat di dalam mendukung proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, siswa akan mampu menunjukkan dan berbagi tentang kelebihan yang dimilikinya. Karena muncul tadi semangat belajar mereka. Jadi sebenarnya ketika pembelajaran ketika gaya belajar kita diubah tidak hanya klasik, itu akan memunculkan tingkat kepedean siswa gitu. Karena semangat belajar siswa itu semakin meningkat. Dan yang selanjutnya, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang positif dan mengingatkan kemampuan untuk mencari solusi dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh kita nanti sharing di grup. Nanti bisa di kolom komentar. Nanti ini akan saya masukkan ke YouTube ya, biar teman-teman atau orang lain ini bisa manfaat bagi orang lain ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kurang puas, karena ketika teman-teman kurang puas akan banyak pertanyaan yang datang. Kemudian pertanyaan itu kita akan diskusikan bersama-sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabarakatuh.